Ketika kita ini datang kepada Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, merenungkan firman, kita harus melihat dari dalam hati kita yang paling dalam. Harusnya didapati hati kita itu benar, didapatin hati kita itu kudus, suci, tak bercacat celah. Jangan sampai ada kejahatan apapun yang Tuhan dapati di dalam hati kita. Kita harus mengizinkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita sampai ke kedalaman yang paling dalam. Sampai di relung hati yang paling tersembunyi sekalipun. Hidup kita harus transparan di hadapan Tuhan. Hidup kita harus terlihat jelas tanpa ada yang ditutupin satupun juga. Ketika kita ini memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, kita akan izinkan Tuhan mengkoreksi hati kita yang paling dalam. Sebab seringkali hati ini susah diatur, hati ini susah ditaklukkan, ditundukkan. Seringkali menyimpan banyak misteri di dalamnya. Kehidupan kita tidak bisa kita tutupin dengan segala macam kamuflase, penipuan. Luarnya kelihatan rohani, luarnya kelihatan mencintai Tuhan, luarnya kelihatannya manis. Tapi tanpa kita sadarin di dalam hati kita itu jahat dan tidak benar di hadapan Tuhan. Harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya di kitab Amsal itu selalu ngomong begini, ini berulang-ulang di kitab Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita tuh disuruh jaga hati kita begitu rupa dengan segala kewaspadaan. Benar-benar jangan sampai ada apapun yang buruk, yang jelek, yang masuk mengincar, mengotori, menajiskan segala macam yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan, sehingga kehidupan itu tidak terpancar dalam kehidupan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Harusnya kehidupan kita itu memancarkan kemuliaan Tuhan, terang Tuhan. Hidup kita bisa dilihat bagaimana orang-orang di sekitar kita diberkati, dijamah, diurapi, disembuhkan bahkan. Ini bukan sekedar isapan jempol, ini bukan hanya kata-kata penghiburan. Harusnya kehidupan kita itu memiliki dampak sampai ke sana. Tapi nyatanya banyak seringkali hidup kita tidak memiliki dampak apa-apa. Bahkan malah didapatin hati kita jahat, mulut kita jahat, kelakuan kita jahat. Karena kita tidak menjaga hati kita begitu rupa. Bapak Ibu, kejahatan yang di dalam hati ini seringkali malah membuat kita jatuh dan jauh daripada Tuhan. Lucifer pun mengalami hal yang sama. Dia tidak melakukan perbuatan apa-apa, tapi jahat di dalam hatinya. Bapak Ibu, buka sebentar di Yesaya 14 ayat yang ke-13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, baru berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Baru berkata di dalam hatinya. Karena apa? Penuh kenajisan, kekotoran, ingin menyamai Tuhan, dan akhirnya dibuang dan jatuh menjadi iblis yang menyesatkan banyak orang. Suatu hari akan dibuang ke lautan api belerang, Gehenna. Kita kadang gak melakukan apa-apa, tapi hati kita itu jahat dengan orang lain, jahat, berpikiran buruk, berpikiran jelek, berpikiran kotor. Kita sih gak melakukan apa-apa. Kita sih enggak, tapi ngelihat perlakuannya yang manifestasi melalui kehidupan kita tidak mencerminkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukankah itu hukum utama dan terutama? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi kita nggak menunjukkan. Kita ingin kelihatan hebat di hadapan orang lain. Kita ingin menjatuhkan orang lain. Bahkan kalau kita disinggung dan disakitin, kita ingin balas dendam. Kita coba ingin melukai ketika kita tersinggung. Bahkan dengan pasanganmu yang kamu kadang cintai, kamu kasihi dulunya. Seringkali ketika dia berkata-kata kasar atau melakukan perbuatan jahat, kamu ingin coba balas kok. Apakah benar di hadapan Tuhan hati kita nih? Benar-benar. Apakah benar kehidupan kita ini benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan?
hati kita yang tulus dan murni seperti ucapan kita kalau kita datang ke gereja, angkat tangan, puji Tuhan, gemetar-gemetar, bahkan rebah berkali-kali ditumpangin hamba Tuhan. Apa benar ketulusan yang di dalam ini benar-benar didapatin murni di hadapan Tuhan? Kalau tidak, kita itu jahat di mata Tuhan. Kelakuannya tidak sama dengan perbuatannya. Karakternya tidak mencerminkan orang yang sudah diubah dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Sikapnya hanya menutupin perbuatan luar saja, tidak mencerminkan yang di dalam. Hatinya itu bersih. Bapak Ibu, kalau hati kita kotor, yang manifestasi keluar juga kotor. Perkataan kita kotor, perbuatan kita kotor dan najis di hadapan Tuhan. Sebab dari dalam hati, buka sebentar di Markus pasal yang ke-7 ayat 21 dan 22. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Kalau hatinya nggak bersih, hatinya nggak diperbaharui, tidak mengalami kelahiran baru, diubah sesuai dengan firman. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Kalau nggak dibersihin yang di dalam ini, nggak ditaklukkan dan ditundukkan kepada Kristus, yang di dalam kita ini jahat. Bisa kita datang ibadah, kita bisa duduk manis di gereja, kita bisa pelayanan, tapi hati kita itu jauh daripada Tuhan. Kita bisa kelihatannya melayani pekerjaan Tuhan, tapi hati kita penuh keserakahan, pingin uang, pingin dipuji, pingin diagungkan, pingin dihormatin, pingin dihargai. Lupa dengan kehadiran Tuhan yang menyertai kita, yang berada di dalam hati kita, berada di samping kita, menyertai kita. Kita lupa. Karena apa? Fokusnya kepada diri sendiri. Berapa banyak Tuhan sudah dilupakan karena apa? Orang fokus pada dirinya sendiri. Harusnya Tuhan yang jadi utama dan terutama, tapi dirinya sendiri. Orang-orang yang seperti ini akan menjadi tamak sekali. Pingin haus dengan pengakuan orang. Kalau nggak dia akuin orang, rasanya gatal pingin dihormatin orang. Pingin dihargain. Makanya coba mencari berbagai cara untuk memuaskan dirinya supaya dapat pengakuan dengan melakukan hal yang kontroversial supaya orang lihat dan diakuin saja. Kita ini harusnya hidup kita itu benar-benar diubahkan yang dari dalam ini. Kalau yang di dalam kita ini diubahkan, kita nggak coba haus pengakuan dari orang lain, karena kepuasanmu adalah Tuhan. Kalau orang itu hatinya nggak dipuaskan oleh Tuhan, dia akan coba cari penghargaan, pengakuan, penghormatan. Sombong, orang sombong sebenarnya pingin dihargain orang lain saja. Supaya orang lain mengakui bahwa kamu itu sukses, berhasil, diberkatin, dan disertain Tuhan. Padahal hatinya jahat di hadapan Tuhan. Berapa banyak dari kita ini, kalau diberkatin sedikit aja, sombongnya bukan main. Belagunya bukan main. Pengen kelihatan bahwa hidupnya itu benar-benar berkecukupan, diberkati, disenangin, dan pamernya menonjolkan dengan dibungkus begitu rupa dengan kata-kata manis, seakan-akan diberkatin Tuhan, pada fokusnya pada diri sendiri. Nih loh, lihat aku dengan segala keberhasilanku. Orang-orang model seperti ini adalah orang-orang yang akan mudah jatuh dalam terkaman setan. Hati kita tidak boleh seperti itu. Akan menjadi percuma kita datang ke gereja, kita rajin berdoa, ibadah, tapi kalau hati kita itu jahat di hadapan Tuhan. Kalau kejahatan yang kita lakukan kan orang nggak bisa lihat. Tapi kalau kejahatan yang di dalam hati kita, siapa yang bisa lihat? Nggak ada. Nggak ada yang bisa tahu. Yang tahu adalah hati kita kok. Coba cek motivasi kita itu sebenarnya itu untuk Tuhan murni, untuk Tuhan, atau untuk diri kita sendiri. Kan ketahuan. Motivasi yang di dalam ini yang Tuhan lihat. Lalu kita ini jadi berdoa pun juga seringkali motivasinya hanya pengen dihormatin, pengen dihargain, pengen diakuin. Bukan untuk belajar menyenangkan Tuhan. Kita melayani, fokusnya tujuannya apa? Membangun kerajaan sendiri, mendirikan pelayanan sendiri, mendirikan gereja supaya dapat income dan masa aman di masa tua. Membesarkan namanya sendiri, atau benar-benar real melayani Tuhan.
untuk kemuliaan Tuhan. Even saya khotbah seperti ini pun juga tes hati saya ini murni di hadapan Tuhan apa tidak. Kalau saya ini hanya menyampaikan apa yang saya sukai, bukan menyampaikan suara Tuhan, dan isi hati Tuhan juga percuma saja. Sebab jadi hamba Tuhan itu mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan ngikutin mau kita sendiri. Kalau semua orang kan pinter khotbah, pinter ngomong, pinter ngajar, fasilida dan lain sebagainya, belum tentu dia menghidupin apa yang dikatakan. Jadi seorang hamba Tuhan harus menghidupin apa yang dikhotbahkan. Kalau tidak akan menjadi percuma. Apa yang disampaikan adalah kata-kata kosong yang tidak menjadi berkat. Bahkan menipu Tuhan dan menipu orang lain. Hamba Tuhan itu bukan sekedar lulus sekolah Alkitab, punya gelar teologi, punya gelar master, doktor, dan lain sebagainya. Jadi hamba Tuhan itu harus takluk, tunduk, submit, hormat, respect dengan mau Tuhan. Makanya jadi hamba Tuhan itu mudah sekali. Tapi belum tentu matang di dalam proses dan kehendak Tuhan. Jadi hamba Tuhan harusnya ngikut Tuhan, maunya Tuhan, bukan mau kita sendiri. Kalau jadi pengkhotbah itu kan gampang. Pinter ngomong comot satu ayat bisa khotbahin kok. Dan fasilida dan bagus bisa khotbahnya. Tapi belum tentu bisa dihidupin. Jadi hamba Tuhan itu bukan sekedar bisa khotbah dan diupload di YouTube. Tapi mengalami Tuhan setiap hari. Hidup dalam proses permukaan setiap hari. Hidupnya dibentuk, diproses sehingga apa yang dikhotbahkan didapatin murni. Bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Harus sampai ke sana, hamba Tuhan. Sehingga hidupnya memiliki dampak dan otoritas. Sehingga yang disampaikan adalah benar-benar real isi hati Tuhan dan menjadi kepanjangan lidah dan tangan Tuhan. Seorang hamba Tuhan harusnya memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Yang dalam. Hidupnya diubahkan, karakternya diubahkan. Saya pun sampai hari ini diubahkan terus. Diproses terus, dibentuk terus. Kita sebagai orang percaya juga harus sama mengalami proses pembentukan sampai didapatin hati kita itu murni, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Di Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kita harus menjagain hati kita ini loh. Karena hati kita ini sering melintir ketika diberkati. Ketika dapat pujian, dapat penghargaan, dapat penghormatan, hati kita itu cepat sekali berubah. Kalau nggak dibentuk, diproses, cepat berubah. Hamba Tuhan itu kalau nggak dibentuk dan diproses itu berubah. Hatinya cepat berubah. Dulunya sih murni, tapi ketika mulai diberkati, mulai terkenal, mulai disanjung orang, hatinya kalau nggak tulus, nggak murni itu berubah. Lama-lama menjadi jahat di mata Tuhan. Orang Kristen, kalau hatimu nggak dijagain dengan sungguh-sungguh, dengan kewaspadaan, akan mudah berubah karena suatu kondisi tertentu. Harusnya hati kita semakin hari semakin murni didapatin Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak terselubung apapun juga. Hubungan suami istri itu kan harus transparan, tidak ada yang ditutupin, nggak diselubungin. Nggak ada yang disembunyikan sama sekali. Kalau disembunyikan, ada hubungan terlarang di belakangnya, pernikahanmu akan hancur, engkau akan melukai satu dengan yang lainnya. Hubungan kita dengan Tuhan kan harus transparan. Hidup kita itu seperti ikan yang taruh di akuarium yang besar, yang bisa dilihat dari segala macam sisi. Karena apa? Kita didapatin benar-benar real, murni, tulus, dan harusnya hati kita seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau kita itu masih tutupin dengan kepentingan kita, dengan ego kita, dengan mau kita, bagaimana Tuhan bisa memakai hidup kita? Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan perkara-perkara ilahi kalau semuanya fokus kepada tujuan kita sendiri? Hidupku bukan aku lagi, harusnya hidupku adalah Kristus bagiku. Real harusnya Tuhan, hidup kita adalah untuk melakukan tujuan Tuhan kok. Kita bisa hidup di dunia, tapi kita melakukan tujuan Tuhan. Engkau bekerja, engkau berusaha, engkau melakukan aktivitas apapun, tapi nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Harus itu. Harus.
Ketika Tuhan panggil kapan saja kita siap, sedia menghadap Tuhan dalam kemuliaan yang ajaib dan kedahsyatan yang luar biasa. Banyak orang hidupnya tidak mencerminkan apa yang Tuhan mau. Saya melihat orang-orang di sekitar saya ini kayak begini nih. Bahkan even beberapa orang yang saya layanin, ngomongnya tentang Tuhan tapi hidupnya kacau berantakan. Ya siapa yang mau dengar? Bagaimana ngomong dengar suara Tuhan tapi hidupnya kumpul kebo, berzina, kawin cerai. Ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang kemuliaan Tuhan, siapa yang mau dengar? Kalau hidup kita ingin didengar orang, hidup kita ingin dilihat orang, ya kelakuan dan karaktermu harus sesuai dengan firman dahulu. Kalau enggak, jangan jadi batu sandungan saja, enggak jadi berkat. Ini penting. Apa yang saya sampaikan seringkali memang nyinggung perasaan, nyinggung hatimu, enggak enak di telinga, tapi sehat buat manusia rohmu. Karena kita ini jadi orang Kristen harus Kristen yang nginjek bumi, bukan ngawang-ngawang terus. Praktek firman hari-hari, real, nyata dalam kehidupan hari-hari mencerminkan bahwa kita ini menghidupin firman dan berjalan dalam ketetapan Tuhan, berjalan dalam kekudusan Tuhan. Jadi kalau engkau berdoa nyari Tuhan itu dengan kesungguhan hati, bukan karena melakukan aktivitas agamamu saja. Kalau engkau cari Tuhan sungguh-sungguh karena ingin ketemu Tuhan dan ingin mengalami Tuhan. Kalau engkau belajar firman karena ingin dibukakan pewahyuan dan pengertian, bukan untuk belajar firman untuk nyerang orang lain. Saya lihat nih orang-orang yang aneh-aneh nih nyerang orang dengan pakai firman. Sesama anak Tuhan lagi, kan memalukan. Bagaimana mungkin sesama anak Tuhan nyerang, jelek-jelekin dengan firman dan merasa dirinya paling benar sendiri? Apakah kita ini belajar firman untuk nyerang orang lain, untuk merendahkan orang lain, untuk mencap orang lain itu sesat, benar, salah, menghakimi orang lain dengan penghakiman kita? Bukan kita belajar firman supaya karakter dan kelakuan kita diubah menjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa menjadi polisi agama yang menghakimi orang lain pakai firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan mau, dan Tuhan dapatin hati kita itu benar di hadapannya. Benar di hadapannya. Karena seringkali niat hati yang jahat itu seringkali ada dalam diri kita. Dan itu harus dimurnikan, itu harus disucikan. Supaya suatu hari kita didapatin menjadi hamba yang berkenan melakukan semua kehendak Tuhan. Saya hari ini sudah tidak ingin apa-apa. Meskipun saya kerja, saya itu orang yang kerja, yang rajin kerja. Saya bukan pemalas, saya bukan hamba Tuhan yang mengharapkan belas kasihan dan pemberian orang lain. Saya hamba Tuhan yang kerja, bukan pemalas. Tapi di sisi lain saya sudah nggak pingin apa-apa. Saya hanya pingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, apa yang saya kerjakan, saya harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya seringkali ngomongnya ketus dan nyakitin kan. Karena saya tidak cari penggemar, saya nggak cari popularitas, saya nggak pingin dihargain orang, saya hanya pingin melakukan seperti yang Tuhan mau, menyampaikan apa yang seperti Tuhan mau. Kalau Bapak Ibu nggak suka kan, nggak usah dengerin kan, nggak apa-apa, nggak masalah buat saya. Tapi saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Hidup kita harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kekristenanmu nggak bisa nipu lagi. Nipu Tuhan, nipu keluargamu, nipu orang lain, nipu pendetamu, menipu jemaatmu, dan nipu diri sendiri. Buat apa? Malah kita suatu hari didapatin jahat di mata Tuhan kalau seperti itu. Hati kita harus murni, transparan. Jadi orang itu punya integritas. Apa yang dikatakan persis seperti apa yang dalam hatinya. Seringkali banyak orang ngomong A, tapi kelakuannya B, karakternya C. Apa yang kita katakan, ya itulah yang kita hidupi hari-hari. Dan apa yang kita katakan itulah yang ada di dalam hati kita. Kita tidak bisa tutupin apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau mau hidupmu didapatin berkenan di hadapan Tuhan loh. Tapi kalau engkau pingin didapatin berkenan di hadapan orang lain, ya engkau bisa nipu dengan ngomong manis, segala macam, menjilat, kata-kata palsu, supaya dihormatin dan dihargain orang itu. Pengakuan. Karena banyak orang pingin dapat pengakuan.
Kalau orang yang pingin dapat pengakuan ini, kalau punya jabatan itu jahat sama orang yang rendahnya. Kita lihat kan, orang-orang dunia, bahkan anak-anak Tuhan juga melakukan hal sama itu. Punya jabatan itu sama anak buahnya itu jahat sekali. Tidak mencerminkan bahwa dia adalah manifestasi dari Kristus yang tinggal di muka bumi ini. Kita adalah representasi Tuhan di muka bumi. Orang harus melihat karakter Tuhan, kelakuan Tuhan melalui hidup kita. Tapi banyak sekali orang tidak mencerminkan seperti itu anak-anak Tuhan. Bagaimana dia memperlakukan sopirnya, melakukan pembantunya, melakukan pekerjanya, melakukan pegawainya. Kalau yang anak Tuhan tidak mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, ya kan jadi batu sandungan. Bisa saja kelihatannya ngomong puji Tuhan, haleluya, tapi karaktermu akan berbicara keras dari segala apa-apa yang kau perbuat. Hati kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Itu penting sekali. Hati kita itu harus benar. Ketika Bapak Ibu datang doa pagi seperti ini, kan kita harus menghadap Tuhan dan hati kita itu harus diluruskan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Berjalan dalam firman, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, supaya kita tuh mengalami Tuhan dan bertemu Tuhan. Tujuannya hidup kita diubahkan di dalam hadiratnya, kita bertemu Tuhan, mengenali isi hatinya, berjalan dalam ketetapannya, dan jadi berkat bagi banyak orang harusnya. Karena tidak mungkin orang yang hidupnya benar itu tidak memiliki dampak apa-apa dalam kehidupannya. Karena ketika ada terang di dalam diri kita, ada kemuliaan, ada hadirat Tuhan yang di dalam diri kita, orang lain tuh bisa merasakan, bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita. Harusnya orang bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita dalam kehidupan hari-hari kita. Hari ini coba renungkan, dicek nanti setelah doa. Dicek nanti waktu praktek hidup hari-hari. Orang di sekitarmu itu menikmati Tuhan melalui hidupmu apa tidak? Merasakan hadirat Tuhan melalui hidupmu apa tidak? Harusnya orang di sekitarmu harus merasakan Tuhan. Karena engkau adalah orang yang diurapin Tuhan. Dengerin baik-baik. Kita yang sudah mengalami kelahiran baru dan undang Yesus masuk dalam hatimu, harusnya ada pengurapan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dan orang lain bisa menikmati Tuhan melalui hidupmu, merasakan Tuhan melalui hidupmu. Tapi kalau hari ini orang di sekitarmu tidak merasakan apa-apa, coba dicek. Jangan-jangan hatimu perlu kotor, najis, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau didapati seperti itu, bertobat dan balik kepada Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mau pakai hidupmu dalam perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Kemurnian hati kita yang di dalam ini penting. Orang kalau mulutnya jahat, hatinya pasti jahat. Mulutnya kotor, hatinya pasti kotor. Tapi kalau yang di dalam ini kamu isi firman, kebenaran, pengertian akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan pergaulan intim dengan Tuhan, yang keluar dari mulutmu pasti juga tentang Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan. Karena dalam hati kita akan memancarkan kehidupan. Dari dalam hati kita akan memancarkan kehidupan. Harus memancarkan kehidupan, bukan memancarkan kematian. Ada orang tertentu yang jahat mulutnya, karena hatinya jahat. Kenapa sih orang kok memiliki hati yang jahat? Karena hatinya belum diubahkan Tuhan. Tidak mau mengizinkan Tuhan mencabut, mengkoreksi sampai ke kedalaman di dalam hati kita yang tersembunyi. Biar diizinkan proses peremukan hari demi hari. Semakin diubah menjadi serupa segambar dengan yang Tuhan mau. Harus itu setiap hari diizinkan Tuhan. Saya mengizinkan Tuhan mengkoreksi hati saya setiap hari. Setiap saya datang kepada Tuhan. Tuhan, selidiki aku. Tilik hatiku sampai ke kedalaman batinku. Cabut semua kejahatan yang tidak berkenan di hadapanmu. Ujilah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Dapatin aku ini benar di hadapanmu. Harus diizinkan Roh Kudus setiap hari mengkoreksi hatimu. Sampai ke kedalaman batin yang terdalam. Kalau tidak, hidup kita akan menjadi sama dengan orang-orang dunia. Harusnya hidup kita harus melakukan berbeda. Harus didapatin berbeda.
Di Mazmur 26 ayat 2, ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku. Mengizinkan Tuhan mengkoreksi hatimu setiap hari. Saya bersyukur bahwa Ibu masih mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Firman yang keras seperti ini mengkoreksi hati sampai ke kedalaman batinmu. Kalau Bapak Ibu mau terima, kalau nggak terima ya lain cerita urusannya. Di Mazmur 139 ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kita harus transparan di hadapan Tuhan ketika kita berdoa. Kita nggak bisa berdoa memberondong Tuhan dengan segala macam permintaan dan permohonan supaya doa kita dijawab Tuhan. Sekali datang kepada Tuhan, diam, nggak ngapa-ngapain, dan katakan, Tuhan, selidikin sampai ke kedalaman batinku, selidiki hatiku. Kalau perlu Engkau uji Tuhan, Kau kenali semua pikiran-pikiranku sampai ke relung-relung yang dalam. Kalau didapatin kotor najis, Kau dapatin hatiku kotor dan najis, cabut sampai ke akar-akarnya. Aku ingin didapatin hati yang bersih di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu berdoa setiap hari seperti ini, Tuhan akan murnikan hari-harimu. Engkau akan hati-hati berjalan bersama Tuhan loh. Kau akan menyadarin kehadiran Tuhan di mana engkau berada. Bahasa rohaninya itu memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Ketika engkau berjalan di kantor, di pabrik, di toko, dimanapun berada, engkau merasakan Tuhan melalui hidupmu. Lah kalau engkau merasakan Tuhan, mengalami Tuhan, mengerti, memiliki kepekaan dengan Tuhan yang sedang berjalan denganmu, engkau hidupmu kan hati-hati, nggak sembrono, nggak sembarangan. Untuk sampai ke sana kan hatimu harus bersih dan kudus, tidak ada didapatin kenajisan dan kekotoran. Coba dicek nih. Ada orang yang ketus sekali ini. Ngomongnya ketus, ngomongnya negatif terus, jelek terus. Ini hatimu tuh kotor dan najis, itu perlu bertobat, diubah. Perlu diubah di hadapan Tuhan. Orang-orang yang ngomongnya ketus dan sadis sekali, kejem kalau ngomong. Hati-hati itu, jangan-jangan hatimu pernah dipahitin dan belum pernah dipulihkan Tuhan. Ada orang yang bawel, cerewet. Bisa saja karena engkau butuh kasih sayang, butuh cinta, butuh dikasih, butuh dicintai, butuh perhatian. Makanya engkau cerewet dan liar sekali ngomongnya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu seringkali ada alasan-alasan tersembunyi yang harus dibereskan di hadapan Tuhan. Karena tidak mungkin orang cerewet itu asal cerewet aja, kan mesti ada penyebabnya. Kenapa orang ngomongnya tajam dan nyakitin? Kan mesti ada penyebabnya. Jangan-jangan simpan sepahitan, simpan sakit hati. Makanya kalau ngomong kejam dan nyakitin orang lain, biasanya orang yang disakitin belum dipulihkan Tuhan. Dia kalau ngomong kejam sama orang lain, nyinggung perasaan. Karena apa? Meroteksi dirinya supaya nggak disakitin orang lain. Lebih baik gue nyakitin orang lain. Orang yang kepahitan, sakit hati, benci, dendam, kalau nggak diberesin, kok akan selalu terus-terusan nyakitin orang lain. Efeknya kelakuan dan karakternya buruk. Dan seringkali menjadi batu sandungan. Tidak mencerminkan anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran dan kesucian. Hati kita ini harus didapatin benar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain. Hatimu dan hati saya harus didapatin benar di hadapan. Tidak ada yang tersembunyi. Tadi kan kita baca. Lucifer, dia hanya berkata dalam hatinya. Tuhan kan ngelihat yang di dalam hati kita. Kadang kita itu sering diem. Diem nggak ngomong apa-apa. Tapi ketika ada orang, kita melihat seseorang, seringkali kita menilai jelek sama orang. Loh, itu Tuhan lihat loh. Makanya ini perlu proses. Apa yang saya sampaikan itu tidak mudah bim salah bim langsung jadi. Perlu proses berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan sampai karakter dan kehidupan kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Harusnya hidupmu dan hidup saya berubah terus sampai disempurnakan sama seperti Yesus Kristus. Kekristenan kita itu tidak memiliki dampak dan otoritas apa-apa kalau kita tidak hidup dalam kebenaran dan kesucian seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau hidup kita jadi kepanjangan tangannya, kepanjangan pekerjaannya, kepanjangan lidahnya, yang memiliki otoritas dan kuasa serta power untuk memberitakan kebenaran supaya nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini.
Kemurnian hatimu, kemurnian hati ini penting sekali. Segala sesuatu yang harus kita kerjakan harusnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Ngakunya untuk kemuliaan Tuhan, tapi seringkali kemuliaan Tuhan dicuri untuk dirinya sendiri. Bangga kalau dapat pujian. Lupa daratan, lupa lautan. Sehingga fokusnya pada diri sendiri. Ujung-ujungnya jauh daripada Tuhan dan ditolak Tuhan. Saya berdoa, Roh Kudus memproses hatimu, menyelidiki sampai ke kedalaman batinmu, ditarik dan diubah seperti yang Tuhan mau. Sebab dari hati kita harusnya memancar kehidupan. Tidak mungkin di dalam hati kita ini memancarkan kehidupan dan kematian. Karena satu mata air harusnya memancarkan satu air, sumber air yang kalau nggak jernih ya butek. Kalau nggak tawar ya asin. Tidak bisa memancarkan dalam satu mata air itu dalam satu sumber mata air memancarkan dua air yang berbeda. Harusnya memancarkan kehidupan. Ayat yang terakhir di Yohanes pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-7. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Perhatikan baik-baik. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh. Di ayat yang ke-39-nya. Harusnya kehidupan kita mengalir bukan air saja, tapi sumber mata air. Kehidupan yang memancar dari kehidupan kita. Ada sumber mata air yang memancar, meluap. Dan itu diperlukan rasa haus dan lapar kita akan Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu yang mendengarkan saya itu adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, ingin diubahkan Tuhan. Rasa haus dan laparmu akan menyedot hadirat Tuhan, membawa engkau semakin dalam pusat kehendak Tuhan, diubah seperti yang Tuhan mau. Dan hidup akan memiliki dampak besar dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya kalau dalam hati kita ini ada kuasa dan otoritas, power, ada Roh Kudus yang meluap-luap. Orang lain bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita. Bahkan setiap apa yang kamu pegang, apa yang kamu sentuh, karena ada urapan Tuhan. Kesembuhan, mujizat, tanda-tanda itu menyertai hidupmu dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Mengejar Tuhan, bukannya mengejar berkatnya, tapi mengejar pribadinya, mengenal pribadinya, mengenal kedalaman hatinya, dan sampai masuk ke dalam pusat kehendaknya. Supaya hidup kita terus diproses, dibentuk, diubah menjadi serupa segambar dengan apa yang Allah mau. Amen. God bless you. God bless you.